Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta jajaran Wakil Rektor, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan beserta jajaran dekanat, yang saya hormati Ketua Dema FITK beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Panitia Peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita laksanakan, tentunya beserta seluruh panitia yang menyiapkan acara ini. Yang saya hormati para mahasiswa dan mahasiswi FITK yang hadir di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ini pagi ini saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau sudah diumumkan, sudah disebar, flyernya sudah di-share di grup-grup WA, kalau acaranya itu pengajian, itu yang hadir ya ini saja. Coba kalau acaranya itu konser, kalau acaranya itu sifatnya kebiar begitu, itu biasanya yang hadir jauh lebih banyak. Karena memang apalagi FITK itu fakultas dengan jumlah mahasiswa yang paling banyak. Jadi yang hadir ini saya tidak tahu ini berapa sekian atau sepersekian persennya dari jumlah mahasiswa FITK yang ada. Tapi ala kulli hal, apresiasi yang luar biasa kami sampaikan kepada Dema dan juga segenap panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik, dan juga yang hadir mudah-mudahan betul-betul mendapatkan ilmu yang manfaat dan kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya masuk ke materi, ada satu syair atau puisi dari seorang penyair berkebangsaan Irak. Namanya Abu Al-Atahiyah. Beliau menyampaikan dalam salah satu bait syairnya itu begini, Inna syababa wal faragha wal juda mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Yang artinya itu adalah sesungguhnya masa muda, sesungguhnya pemuda, sesungguhnya para pemuda, dan juga waktu luang. Faragh itu bisa waktu luang, bisa pengangguran, pokoknya banyak waktu kosong. Dan juga kekayaan. Ini kata beliau dalam syairnya itu mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Jadi bisa berpotensi merusak moral seseorang ya, dengan berbagai macam kerusakan. Kenapa? Inilah kalau masa muda itu tidak kita isi dengan hal-hal yang betul-betul bermanfaat dan itu baik. Sekarang coba, ini kan yang hadir di majelis ini, datang ke sini di masjid ini lalu membaca bersama-sama sholawat kepada Hadratur Rasul,
Lalu kemudian kita sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sementara yang tidak hadir mungkin, nah ini mungkin ada kesibukan yang lain. Mungkin ada yang sakjane gak sibuk tapi disibuk-sibukno. Umpama acara gini kok hari Sabtu. Hari Sabtu kan waktunya nyantai. Sehingga asik dengan gadgetnya melanjutkan petualangan app-nya. Sehingga tidak datang di majelis-majelis seperti ini. Nah inilah yang kata Imam Abu Al-Atahiyah tadi. Ini yang bisa menjadikan potensi pemuda, potensi masa muda itu bisa merusak, termasuk merusak masa depan. Ini yang kadang-kadang kita tidak rasa. Makanya mumpung sampean-sampean juga enom, pokoknya ono kegiatan yang positif ramaikan, apalagi terkait dengan persiapan kita nanti kebahagiaan kita di akhirat. Sekarang kalau kita lihat yang banyak dikunjungi orang-orang. Ini besok tanggal 11 dan 12 kalau tidak salah di SC itu ada acara Career Fair atau apa itu terkait dengan lapangan pekerjaan. Saya melihat itu SC itu penuh biasanya. Yang datang tidak hanya alumni UIN, tapi lulusan-lulusan dari kampus-kampus yang lain datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan apa? Karir terkait apa? Karir terkait karir di dunia. Lah padahal kalau kita ngaji kayak begini ini sesungguhnya kita sudah memikirkan karir kita nanti kelak di akhirat. Rasulullah itu kan memuji orang yang disebut dengan orang yang cerdas. Kata Rasulullah, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Sampai berangkat ke sini itu sudah beberapa langkah itu sudah mampu menundukkan hawa nafsunya. Duh males kayak Sabtu. Biasanya nugas tiap hari nugas. Iki Sabtu kok ono pengajian. Kok sampean mau berangkat ini berarti sudah masuk mandana nafsahu. Terus sampean juga berpikir wa amila lima ba'dal maut. Melakukan aktivitas itu orientasinya terhadap kehidupan setelah mati. Coba kita lihat Maulidur Rasul, baca sholawat, lalu mendengarkan ceramah yang isinya nanti bisa kita jadikan bekal untuk mengupgrade keimanan dan ketakwaan kita. Karena Imamuna Asy-Syafi'i itu wis pesen kepada kita, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda itu demi Allah itu dengan dua hal. Yang pertama adalah bil ilmi, yang kedua wat tuqa. Jadi harus ada peningkatan dari sisi keilmuan dan juga peningkatan dari sisi ketakwaan. Ini penting sekali. Lah kalau ini terkait dengan nanti hari akhir kita ini minta kepada Allah untuk nanti betul-betul bisa mendownload, bisa memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kata Al-Qadhi Iyad, syafaat itu jenisnya ada 5. Ini beliau tulis dalam kitabnya Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, yang dikutip oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Apa 5 itu? Jadi yang pertama itu syafaat yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, yaitu syafaat yang agung, syafaat yang terbesar. Apa itu? Syafaat yang diberikan kepada umat Rasulullah, yaitu ketika berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu sesuatu yang berat sekali, karena nunggu proses hisab itu berat sekali. Ini kan semua yang hadir kan sudah alumni, sudah pernah mengikuti taklim al-afkar al-islamiyah online. Berarti angkatan ada yang 20 ya? Ada yang angkatan 20, ada yang 21. Yang 20 itu full online itu. Jadi tidak pernah bertemu dengan muallimnya kecuali di
Zoom sama atau live streaming ya. Dan tidak pernah merasakan tinggal di MSAA. Tapi taklimnya lulus semua. Jadi di taklim al-afkar al-islamiyah di Qaumi Uttubihan itu juga sudah dijelaskan, di padang mahsyar itu berat. Bahkan digambarkan orang-orang itu tenggelam dengan keringatnya sendiri, yang itu adalah tenggelam dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat Rasulullah itu prosesnya diringankan ketika di padang mahsyar. Ini jenis syafaat yang pertama. Terus jenis syafaat yang kedua apalagi? Yang kedua itu ada orang yang masuk surga bighairi hisab. Jadi karena mendapatkan syafaat Rasulullah, dia masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, ada jenis syafaat itu orang yang sudah masuk surga, levelnya di surga itu meningkat, naik kelas karena mendapatkan syafaat Rasulullah. Ini yang enak-enak, ini yang tiga. Tapi yang lainnya juga enak. Ada dua lagi. Apa yang dua itu? Yang keempat adalah ada orang yang sudah masuk daftar penghuni neraka. Dia punya iman, dia beriman, ada aslul iman, tetapi kemudian banyak perbuatan maksiatnya, banyak perbuatan fasiknya, sehingga dia sudah tercatat untuk masuk ke dalam neraka. Tapi mendapatkan syafaat Rasulullah, hadir di majelis-majelis maulid, hadir di majelis-majelis sholawat dan memperbanyak sholawat, bisa jadi orang ini tidak jadi masuk neraka. Dan yang kelima, ada sekelompok orang itu wis kadung mlebu neraka, sudah disiksa, kemudian mendapatkan syafaat dientas dari api neraka. Inilah jenis-jenis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Para teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tema yang diberikan oleh panitia ini kepada saya ini adalah sebagaimana tertulis itu, yaitu mengokohkan jiwa keislaman melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya ingin mengkontekstualisasikan tema ini terkait dengan jiwa keislaman. Kita masukkan dalam konteks kefakultasan kita. Kan kalau universitas itu punya satu cita-cita yang luar biasa, pingin mencetak mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim itu adalah mahasiswa ulul albab. Salah satu ciri ulul albab adalah alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Jadi ulul albab itu di samping yang sudah sering kita baca, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, al-ayah dan seterusnya itu. Ada ayat yang lain yang juga menjelaskan ulul albab itu. Alladzina yastami'una al-qaul, yaitu orang-orang yang mendengarkan dawuh, mendengarkan ucapan, mendengarkan ceramah, mendengarkan qaul. Termasuk dari sekian banyak qaul ada kalamullah, qauluhu ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Lalu apa yang dia lakukan? Setelah dia mendengarkan, fayattabi'una ahsana, maka mereka kemudian mengikuti ahsana, yang terbaik. Jadi qaul yang baik-baik itu diikuti. Jadi tidak hanya didengarkan, tetapi juga dilaksanakan dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para mahasiswa FITK dan juga mahasiswi yang hadir di majelis ini, maka dari itu dalam konteks ini saya ingin mencoba untuk menggali keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks tarbiyah. Kan fakultasnya saja judulnya ilmu tarbiyah dan keguruan.
Ini memang ada kaitannya dengan pendidikan secara umum dan juga menjadi guru. Yang PAI, yang PIAU, yang tadris bahasa Inggris, yang tadris matematika, yang tadris yang lain-lain. Kalau yang manajemen pendidikan Islam ini kan terkait dengan manajemen lembaga pendidikan yang di dalamnya tidak lain ada proses tarbiyah, ada proses taklim juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam salah satu sabda beliau menyatakan begini, innama bu'ithu mu'alliman. Kita ini yang banyak yang hafal itu yang sering innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ternyata ada sabda yang lain, Rasulullah itu dawuh innama bu'ithu mu'alliman. Sesungguhnya aku ini diutus sebagai mu'allim, sebagai guru. Tapi Rasulullah tidak pakai kuliah di FITK. Langsung yang mendidik itu Allah. Langsung wahyu-wahyunya itu disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi langsung yang mengajarkan itu Allah. Makanya Rasulullah itu jauh begini, adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang telah mendidikku, maka menjadi baiklah akhlakku, etikaku. Karena tujuan atau ending terakhir dari orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam itu adalah memiliki rasa khosyah kepada Allah, dan dampak luarnya dia punya akhlak yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sesungguhnya pengajaran-pengajaran yang bisa kita download dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sekarang coba untuk kita mentadabburi ayat di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada surah namanya surah Abasa. Ini insya Allah teman-temannya sudah hafal semua. Karena saya mahasantri mahasiswa ulul albab itu, jadi proses tarbiyah itu dilandasi dengan yatlu alaihim ayati. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi ada proses-proses itu semuanya masuk dalam konteks tarbiyah. Karena tarbiyah itu kan cakupannya lebih luas. Taklim itu berada dalam cakupan tarbiyah. Robba yurabbi tarbiyan tarbiyatan. Jadi tarbiyah itu maknanya luas. Tuhan itu maha mentarbiyah segala sesuatu. Makanya kalau kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbil alamin itu Tuhan dalam konteks mengatur seluruh alam semesta, termasuk mentarbiyah. Kan begitu. Nah, kita kembali ke surah Abasa tadi. Surah Abasa itu kalau dari sisi makna, maka maknanya itu adalah dia bermuka masam. Jadi surah ini menceritakan suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang menerima tamu orang-orang kafir atau musyrikin Mekah. Di antaranya tokohnya ada namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Lah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang Islam dengan harapan mereka itu tertarik untuk masuk Islam, tiba-tiba datanglah salah seorang sahabat Rasulullah itu yang mohon maaf itu beliau adalah a'ma. A'ma itu matanya buta. Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena beliau ini matanya buta yang datang ke Rasulullah ini, sehingga tidak tahu kalau Rasulullah itu sedang ada tamu, sedang menerima pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah ketika itu. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum ini bengok-bengok memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah. Karena dia tidak tahu memang kondisinya ketika itu Rasulullah sedang apa. Akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum ini setelah manggil-manggil tadi itu, Rasulullah itu menoleh, lalu agak tidak kayak biasanya.
Sehingga mayoritas mufassir berdasarkan sababun nuzul ini menyatakan yang dimaksud abasa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada mufassir yang lain yang menyatakan bahwa ini yang dimaksud ini secara umum, bukan Rasulullah. Tapi pendapat yang kuat mengatakan itu Rasulullah. Tapi ingat, Rasulullah itu saat bermuka masam-masamnya Rasulullah itu jangan disamakan dengan muka masam kita. Kalau kita itu guyune cek kayak muka masam, lah kan repot. Apalagi kalau pas tugas numpuk begitu, waduh kayak iso guyu. Itu ketemu temannya itu kadang-kadang sudah, apalagi besok mau presentasi, dia belum paham dengan apa yang mau disampaikan di hadapan temannya. Waduh, itu sudah pusing gak karu-karuan. Itu mesti maju itu bingung kalau nggak bawa HP. Sudah bawa HP, wifi-nya error, tambah bingung mana. Pakai data pas habis pisan. Ditanya sama temannya, pas turun temannya dimarahi. Kamu nanya kok aneh-aneh, dimarahi. Tapi itu terjadi di mahasiswa yang lain. Yang hadirin insya Allah enggak, ya. Enggak jauh dan Buyan. Saya lanjutkan. Jadi begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ini ditegur oleh Allah. Tapi jangan dipahami kalau teguran itu berarti Rasulullah melakukan kesalahan besar. Oh enggak. Karena hal yang kelihatannya sepele, karena dilakukan oleh orang yang besar, orang yang luar biasa, maka itu bisa menjadi sesuatu yang dianggap tidak pantas. Saya sering mencontohkan begini contohnya. Ada di antara panjenengan ini yang jadi takmir. Nah, umpama contohnya. Contoh. Takmir korik lagi. Ya kan begitu. Itu kalau teman-teman yang lain itu kalau beli umpama kalau sore itu kan di depannya gerbang sana itu kan banyak orang jualan. Betapa banyak teman-teman kita itu yang karena saking ngelaknya, saking hausnya, entah itu sore, entah itu siang pulang kuliah, lalu beli es di sampingnya BC sana, langsung sambil berdiri itu kadang sambil jalan juga diminum. Kalau itu dilakukan orang yang biasa dan tidak punya pengaruh, tidak punya kedudukan apa-apa, temannya akan cuek. Padahal sampean itu juga dilihat oleh orang di luar, loh mahasiswa UIN kok ngono. Cuma kadang-kadang kita tidak terasa. Coba kalau itu dilakukan oleh tadi itu. Statusnya takmir, moro-moro tuku sambil jalan. Orang lihat, loh takmir kok minum sambil jalan sambil berdiri, kan jadi masalah. Lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum tadi, moro-moro beliau abasa wa tawalla. Karena ini beliau ini sedang menghadapi sedang menemui tokoh-tokoh Quraisy yang beliau sangat berharap tokoh Quraisy itu bisa tertarik kepada Islam dan kemudian masuk Islam. Ternyata apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kira-kira nilai yang bisa kita ambil? Rasulullah itu kan tadi dalam hadis yang saya sampaikan tadi, innama bu'itsu mu'alliman. Maka sampean-sampean yang kuliah di FITK yang nanti insya Allah akan menjadi guru, ya kita itu semuanya sesungguhnya adalah guru. Minimal guru buat anak-anak kita. Kita harus mencontohkan hal-hal yang baik dan terbaik. Jangan sampai menjadi teladan yang tidak baik, kan begitu. Nah ini guru, baik guru secara istilahnya formal, artinya guru secara formal dan itu memang profesi, atau guru dalam arti luas. Maka pesannya itu begini, seorang guru itu jangan sampai mengabaikan apalagi bermuka masam ketika menghadapi murid yang murid itu dalam kondisi tidak tahu. Sampeyan kok jenenge duwe murid, mungkin ada yang sudah PKL sudah praktek mengajar. Mungkin semester kemarin ketika liburan. Arek sak kelas juga gak kabeh pinter. Kadang dijelasno gak paham-paham. Sampai gurunya cerita, temannya yang lainnya ketawa, dia ndak ketawa karena ndak paham gurunya cerita apa. Bisa yang nemenin muridnya.
Baru setelah semuanya diam, dia tanya ke temannya, "Apa maksudnya, Mas?" Yang lain sudah diam, dia baru ketawa sendiri. Loh gitu, itu ada murid kayak begitu. Lalu kemudian kalau murid itu betul-betul tanya dan membutuhkan informasi, maka jangan diabaikan. Jangan membedakan sebagai seorang guru nantinya, itu jangan membedakan satu sama lain. Mereka punya hak yang sama. Ya walaupun guru itu tidak bisa memberikan sesuatu yang secara objektif total itu memang sulit. Karena guru itu yang diingat itu biasanya dua. Murid sing paling pinter sama murid sing paling angel nyantole. Tapi jangan khawatir. Sing angel nyantole itu kecerdasan akademiknya boleh jadi kurang, tapi biasanya orang begini-begini ini punya kecerdasan emosional dan spiritual yang bagus. Ya syukur-syukur ya pinter iya, akademiknya oke, IQ-nya oke, tapi SP-nya sama EQ-nya juga oke. Karena ternyata penentu kesuksesan seseorang itu di masyarakat itu tidak murni karena akademik. Sampai titeni. Ada orang yang kelihatan biasa, sampai merasa lebih pinter. Nanti ketika lulus loh, hari itu loh biar jadi pinteran aku. Tapi kok kenapa kok dia begini? Sudah tidak usah tanya kenapa. Itu semua sudah ada garisnya. Yang penting kewajiban kita itu berikhtiar, berusaha, berdoa untuk menjemput takdir terbaik kita. Karena manusia itu tidak tahu takdirnya kemana, sehingga dia wajib ikhtiar. Bisa dipahami? Nah ini catatan pertama tadi dari abasa wa tawalla. Lanjutannya, anja'ahul a'ma. Kenapa kok Rasulullah ini abasa wa tawalla, jadi bermuka masam lalu berpaling? Ada ulama yang menyatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Rasulullah dan juga para nabi yang disampaikan di dalam Al-Quran oleh Allah, yang itu dalam pandangan Allah dinyatakan sebagai sesuatu yang kurang pantas, maka kita jangan melebih-lebihkan. Ya sudah, itu kita terima, tapi jangan melebih-lebihkan. Nabi Adam pernah jatuh ke dalam satu kekhilafan, yaitu beliau memakan buah khuld. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam surat Toha itu, fanasiya walam najidlahu azma. Oh, ternyata Adam itu tidak ada unsur kesengajaan. Dia betul-betul khilaf, lupa. Akhirnya diampuni oleh Allah, tapi setelah proses cukup lama. Nabi Muhammad, Allah menyatakan alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Termasuk wizrak itu bukan berarti Nabi Muhammad melakukan dosa, enggak, karena Nabi Muhammad itu terpelihara melakukan satu hal yang dalam pandangan Allah tidak pantas, karena Nabi Muhammad ini sosok tokoh yang besar. Lah kita tuh meneladaninya ke sana. Jangan sampai kita mengatakan begini, oh ya mesti Nabi. Lah kalau saya ini kan orang biasa, harus biasa melakukan kesalahan. Ya ngono, tapi ya jangan ngono gitu loh, ojo ngono. Sehingga setiap hari itu kita ada progres sejauh mana kita ini meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ternyata orang yang buta tadi, yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, nah ini menjadi sosok murid. Kan dia ini mendatangi Rasulullah, ingin belajar kepada Rasulullah, ingin diajarkan langsung dari Rasulullah. Maka ayat ketiga menyatakan begini, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Apa yang memberitahukan kepadamu wahai Muhammad bahwa dia ini ingin mensucikan dirinya. Artinya apa? Yazzakka itu kalau dari bahasa Arab asalnya dari yatazakka. Ya, yatazakka, tapi kemudian taknya dibuang, digabungkan, taknya digabungkan, yatazakka, taknya dimasukkan yatzakka, maka tak bertemu za, maka kemudian zaknya jadi tasydid. Itu namanya proses mumathalah. Ini yang PBA insya Allah belajar tentang ini. Dalam ilmu aswad namanya asimilasi.
Wa ma yudrika la'allahu yatazakka. Aslinya begitu. Au yadzakkaru sama aslinya au yatadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Tapi ayat Quran menggunakan yadzakkaru. Loh banyak rek di Quran kayak begitu-begitu. Tanazzalul malaikatu warruh. Asluhu tatanazzalu. Taknya dibuang satu. Malam saunabbiuka bita'wili malam tasti' alaihi sadra. Satunya dzalika ta'wilu malam tastati' alaihi sadra. Yang tasdi' dibuang satu taknya. Tapi sama-sama fi'il mudhari'. Sehingga para ulama mengambil satu kaidah. Bahasa Arab itu kalau idza zadal mabna zadal makna. Kalau bangunan katanya bertambah, maka kandungan maknanya juga bertambah. Yasti' dengan tasti' dengan tastati itu lebih berat tastati karena ada bangunan kata taknya di situ. Tanazzalu dengan tatanazzalu lebih berat tatanazzalu bangunan katanya sehingga menghasilkan makna yang juga berat. Mengapa dalam ayat ini diperingan bukan dibaca wa ma yudrika la'allahu yatazakka au yatadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, tapi qiraatnya yazakka yadzakkar. Imam Al-Biqai itu menjelaskan. Kan tadi kaidahnya kalau bangunan kata itu diringkas, maka bobotnya menjadi lebih ringan dibanding kalau bangunan katanya lebih. Maka sesungguhnya Abdullah ibnu Ummi Maktum pesannya ya dalam ayat ini, dia ini mau belajar ke Rasulullah. Itu dia hanya berharap sedikit bisa menyucikan dirinya. Jadi pengennya itu sebentar, tapi tidak butuh waktu lama. Tapi karena Rasulullah sedang menghadapi orang-orang musyrikin Mekah yang sedang ketemu dengan Rasulullah, maka ini kemudian Rasulullah sampai abasa wa tawalla tadi. Sama dengan yang kedua, au yadzakkaru au yatazakkar. Sajane pingin belajar, mengambil pelajaran, ingin belajar langsung dari Rasulullah. Ini juga menurut Imam Al-Biqai. Ini menyatakan bahwa sesungguhnya Abdullah ibnu Ummi Maktum pinginnya belajar sedikit. Sajane waktunya butuh sedikit. Lah waktunya butuh sedikit saja, itu jangan diabaikan. Sehingga kalau dilihat dari runtutan ayat ini, kan kalau tadi yang abasa tadi kan Rasulullah sebagai muallim. Kalau dalam konteks ini selanjutnya berarti Abdullah ibnu Ummi Maktum itu berarti sebagai muta'alim, orang yang ingin belajar kepada Rasulullah. Maka jangan lupa, kalau kita ini sebagai orang yang sedang belajar, dan sesungguhnya orang itu setiap saat itu selalu menjadi pembelajar. Sampai nanti walaupun sudah jadi guru itu juga terus belajar, karena ilmu Allah itu tidak ada batasnya. Dan ketika sampai mengajar dengan persiapan mutola'ah, mempersiapkan rencana pembelajaran semester kalau dalam perkuliahan, lalu menyiapkan SAP dan seterusnya, perangkat-perangkat pembelajaran itu sesungguhnya di situ adalah mempersiapkan termasuk persiapan materinya. Di situ sampai ada belajarnya. Maka berarti sampai juga menjadi muallim sekaligus muta'alim. Nah, muta'alim itu berarti harus ada sifat yang disebut yazakka tadi. Apa yazakka itu? Senantiasa berusaha membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Caranya apa? Banyak hal. Kita ini mengasah diri kita, menyucikan diri kita. Mahasiswa ulul albab itu jangan sampai tidak punya wirid-wirid khusus yang dibaca secara rutin. Kalau dulu di Ma'had, yang pernah di Ma'had semester 1 dan 2 setiap pagi membaca Al-Wirdul Latif, maka kalau sampai sudah tinggal di luar, apa itu di pondok pesantren, apa itu di kos-kosan, apalagi di kontrakan, jaga istiqomah itu tetap baca, karena itu termasuk dalam ikhtiar kita untuk yatazakka. Soalnya orang itu kalau ia zakanya bagus, ada tazkiyatun nafas yang bagus, ilmu itu cepat masuknya.
Tapi lek gak pernah diresiki, ilmu itu rada angel mlebu. Karena ada sesuatu yang menghalangi, karena ada debu-debu, kotoran-kotoran yang menempel sehingga futuh yang masuk ke dalam hati kita itu kadang-kadang agak sulit. Pokoknya bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah yang kalian baca, apalagi kalamullah Al-Qur'an, itu pasti akan bisa membersihkan. Syaratnya apa? Rutin. Yang jadi tidak masalah, yang jadi masalah itu kan ketika tidak rutin. Kadung semangat ngaji wake, kadung semangat maca bareng ono sekian lama tidak pernah baca lagi. Ini yang kemudian debu itu nempel. Sampean kalau punya rumah, ya kalau sudah punya rumah ya, di rumah mungkin punya orang tua, atau di kaca tempat kita ngaca, itu kalau setiap hari sampean bersihkan, itu tidak angel bersihkannya. Dikebasi. Tapi coba tidak pernah dibersihkan, wah itu debu itu kalau sudah nempel hanya dikebasi itu tidak cukup. Harus pakai pembersih kaca, harus digosok dengan tekanan yang lebih. Karena istiqomahnya kurang tadi. Dan istiqomah itu memang berat. Itulah yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi istiqomah dalam segala hal. Jadi ya zakah. Lah kalau sudah ya zakah, makanya di sini didahulukan ya zakah, baru au yatadzakkar au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Barulah dia bisa mengambil pelajaran. Ini berarti etika seorang murid. Jadi ada etika guru, ada etika murid yang bisa kita ambil itu dari tafsir surah Abasa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istawna fa antalahu wa ma 'alaika alla yazakka. Lanjutannya apa? Wa amma man ja'aka yas'a. Lah ini lanjutannya ini. Ini kembali lagi mensifati Abdullah bin Ummi Maktum dalam ayat ini. Ternyata Abdullah ibn Ummi Maktum itu disifati oleh Allah di dalam surah Abasa itu. Itu disebut dengan apa tadi ayatnya? Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepada Nabi Muhammad itu yas'a. Yas'a itu maknanya apa, Ren? Sa'a yas'a itu maknanya asalnya adalah berusaha. Yang kemudian sa'a yas'a itu maknanya menjadi berlari kecil seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar, ibunda Nabiullah Ismail alaihi salam. Itu menunjukkan usaha yang luar biasa sehingga sampai nyari air itu semangat sekali sambil berlari-lari kecil. Berarti orang yang sedang menuntut ilmu, apalagi calon-calon guru seperti panjenengan-panjenengan ini, golek ilmu itu harus ada usaha yang serius. Yas'a. Dan nyari ilmu itu tidak hanya di bangku kuliah. Samain ikut acara begini, lalu ada mau'idhah, itu juga bagian dari untuk mengupgrade keilmuan dan ketakwaan kita, sebagaimana pesan Imamuna Asy-Syafi'i tadi, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kalau dua hal itu tidak ada, maka wujudnya itu tidak dianggap. Lanjutannya apa? Kalau sudah yazakka, sudah yadzakkaru, sudah yas'a, maka yang berikutnya wahuwa yakhsha. Wahuwa yakhsha itu berarti di sini ilmu sudah masuk ke dalam diri seseorang, maka di situ rasa khosyah akan muncul, rasa takut kepada Allah, sehingga tercermin dalam akhlak-akhlak yang mulia, sebagaimana akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat, saya pernah baca buku, tapi saya lupa di buku mana. Itu ada seorang psikolog yang fokusnya itu pada psikologi sosial. Ini orang barat, namanya Herbert Kalman. Beliau ini dengan teori psikologi sosialnya, beliau itu melihat, memandang ada 3 tingkatan terkait dengan pengaruh orang yang dicintai terhadap orang yang mencintai. Kan kita ini melakukan maulid.
Salah satunya adalah di mana-mana selalu dibicarakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah ketika Rasulullah itu sudah wafat. Ada seorang Arab Badui itu mendatangi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu termasuk sahabat dekatnya Rasulullah, karena beliau itu juga sebagai mertuanya Rasulullah. Karena putrinya Umar namanya Hafsah, itu salah satu istri Rasulullah. Nah, Arab Badui tanya, "Wahai Umar, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ternyata apa jawab Umar? Umar tidak bisa menjawab, tapi dia malah menangis. Si Arab Badui ini kaget, loh, saya ini tanya akhlaknya, kenapa kok panjenengan tidak jawab, wahai sahabat Umar? Kata Umar ibn Khattab, sampean tanya ke Bilal saja. Tanya ke Bilal. Bilal itu salah seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Arab Badui ini pindah ke Bilal. Ya Bilal, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mendengar pertanyaan itu Bilal melok nangis kisah. Karena Bilal itu betapa kecintaannya dan kerinduannya kepada Rasulullah. Setiap disebut Rasulullah itu menetes air matanya dan tidak kuat. Bahkan sepeninggal Rasulullah, Bilal itu izin kepada Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Karena ketika azan itu mesti tidak tutup. Tutup tengah-tengah itu baru asyhadu alla ilaha illallah, sudah tercekat suaranya, nangis tidak karu-karuan karena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nanti terulang ketika kemudian Bilal ini ke daerah Syam, karena Bilal ini tidak di Madinah, karena kalau di Madinah beliau tidak bisa move on dengan Rasulullah, sehingga sering nangis begitu. Akhirnya pas zamannya Khalifah Umar datang ke Syam, Umar minta, kangen suaranya Bilal, Umar minta Bilal azan. Sama yang terjadi, tidak kuat lagi Bilal, karena ingat betapa mulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kenangan bersama Rasulullah luar biasa. Ini karena kecintaannya yang luar biasa. Akhirnya kata Bilal, tanya ke Sayyidina Ali. Akhirnya orang Arab Badui tanya ke Sayyidina Ali, bagaimana akhlak Rasulullah? Sayyidina Ali menitikkan air mata, kemudian dia tanya ke Arab Badui, coba ceritakan ke saya bagaimana keindahan dunia dan isinya. Apa jawab si Arab Badui tadi? Saya tidak bisa menceritakan keindahan dunia, karena indahnya dari mana? Karena indahnya dunia ini sangat indah, sehingga saya tidak bisa menjelaskan. Saya jelaskan sisi keindahan dari sisi sini, maka yang sini tidak bisa terceritakan. Maka kata Sayyidina Ali, bagaimana mungkin aku menceritakan keindahan akhlak Rasulullah, padahal dunia yang sifatnya ini fana, dunia yang sifatnya hanya nisbi, hanya sementara, hanya permainan, itu saja engkau tidak mampu melukiskan keindahannya, apalagi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kembali ke teori psikolog sosial tadi, kata dia itu ada 3 tingkatan orang yang mencintai seseorang, kemudian dampak dari orang yang dicintai itu masuk ke dalam si pecinta itu. Yang pertama, tahapannya yang paling rendah itu ada tahapan namanya ketundukan. Contoh, kalau ketundukan itu hanya begini, sampai kuliah, prinsipnya yang penting saya masuk, datang, lalu acara inti jangan sampai terlewatkan. Apa itu acara inti? Presensi. Karena banyak mahasiswa itu yang ketika diabsen dipresensi oleh dosennya, lalu kemudian dia pas tidak dengar, sudah dicawang oleh dosennya, disiakat, dia kadang-kadang setelah itu maju, Ustaz, saya tadi belum diabsen. Ya, ini terlihat bahwa presensi itu dianggap sebagai acara inti. Tapi tidak ada mahasiswa yang kemudian protes ke dosennya gara-gara, Ustaz mohon maaf, saya tadi kok tidak paham materi ini ya. Saya merasa rugi sekali kalau tidak paham. Loh, itu tidak ada yang begitu. Itu kalau di kelas saya, tidak tahu kalau di panjenengan. Kalau di kelas saya gitu. Jadi kalau presensi yang tertinggal, makanya saya sering bilang,
Wal'an nahtu ila al-barnamij al-asasi wa huwa kashful hudur. Jadi masuk pada presensi itu adalah al-barnamij al-asasi. Ini acara ini. Jadi gini, nek ono arek kuliah mahasiswa kok dia ini mengerjakan tugas, jadi kerjano, tapi pokok ngerjakno yang penting gugur kewajiban, karena kalau enggak saya takut kalau enggak lulus. Sehingga nih levelnya dia belum mencintai materinya, belum mencintai perkuliahannya, belum menjiwai, tapi baru levelnya takut kalau tidak lulus. Nah nanti dibagi lagi di bawahnya. Ono sing karepe oleh A, tapi usahanya biasa-biasa. Ya, dosen itu kan macam-macam. Ono sing nilainya tidak terlalu pelit, rodok murah. Wah, karepe dosen dikongkon murah kabeh. Udah bisa begitu kan begitu. Ini baru ketundukan. Ada seorang karyawan yang bekerja mengikuti atasannya. Setiap hari dia datang finger, lalu melakukan pekerjaan. Itu biasanya kalau berdasarkan ketundukan, dia belum mencintai pekerjaannya. Itu kalau tidak ada yang ngawasi, dia bekerja asal-asalan. Baru kalau diawasi kok yo. Itu ternyata kata Herbert Kelman tadi itu, ini baru level yang paling rendah. Lalu ada level yang atasnya lagi. Level itu namanya internalisasi. Apa itu internalisasi? Internalisasi itu adalah karena ada ikatan kepercayaan dari orang yang mencintai kepada yang dicintai, sehingga dia mau mengikuti. Contoh, ada orang yang sakit, datang ke dokter. Dokternya itu enak, lalu diberi resep, dibelikan obat. Berapapun obatnya dia beli. Kenapa? Karena ada proses namanya internalisasi. Dia percaya bahwa dokter itu punya keilmuan terkait dengan diagnosa penyakit, sehingga dia percaya obatnya, lalu kemudian dia beli. Coba kalau yang bilang itu bukan dokter, tapi konco sampean, umpama tuh kok obat iki lho, iya ta? Sampai tidak percaya, karena tidak ada internalisasi di situ. Lah sampean nanti jadi guru, minimal jadi guru nanti. Ketika sampean mengajar ke murid-murid sampean, minimal level yang kedua, syukur-syukur bisa level yang ketiga nanti yang akan saya jelaskan. Kalau baru level yang pertama, itu murid sampean tidak nyaman. Jadi guru, umpama datang murid wedi kabeh mau weneng, pas kanok gurune direwasani entek-entekan. Ini berarti hanya ketundukan ketika ada gurunya. Tapi kalau tidak ada nggak murid ngerasani gurunya? Ada nggak mahasiswa ngerasani dosennya? Boleh apa enggak? Yo, boleh tapi ojo nemen-nemen. Saya akan mengasihan dosennya kalau dirasani entek-entekan itu. Karena nanti dosennya itu bisa apa? Cedutan nggak selesai. Tahu cedutan nggak? Ini gerak begini terus. Gara-gara dirasani mahasiswa. Biasanya mahasiswa ngerasani itu banyak faktor. Ekspektasinya itu mendapatkan nilai A, ternyata nilainya dapat C. Wah, dosen sepele kasus dosen wah. Ono ngono iki ngene. Karena ya wonge teko. Kalau bahasanya gosip tamu gitu. Jadi minimal sampean paling tidak yang kedua. Sehingga murid itu punya kepercayaan terhadap gurunya. Jadi dikandani itu, oh nggih. Itu berarti level cinta, tapi masih level tahap kedua. Ada level cinta yang sudah tahap ketiga, ini yang luar biasa. Ini namanya bukan hanya internalisasi, tapi namanya identifikasi. Sampean pernah tahu, saya tidak tahu, sampean termasuk atau tidak, betapa sekarang itu dunia media sosial, dunia internet itu membuka ruang dan waktu sedemikian semuanya terbuka. Sehingga banyak orang-orang Indonesia, anak-anak muda itu yang sangat mengagumi artis-artis Korea. Umpama ini. Orang kalau sudah sampai pada tahap yang namanya identifikasi tadi, itu tidak hanya itu cinta, tapi sekaligus ingin
masukkan, mengidentifikasikan apa yang dilakukan idolanya itu seperti itu. Mulai dari gaya berpakaiannya, gaya berjalannya, gaya potongan rambutnya. Ada banyak yang begitu? Ada. Ketok fotonya sopo, entah itu BTS, entah itu Jungkook, entah itu siapa begitu. Waduh, di kelompok nopo wape. Pokoknya delok tok itu rasanya sudah ada termotivasi seperti itu. Nah, sekarang kita ini introspeksi. Kira-kira level kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di mana? Apakah baru yang pertama menurut psikolog sosial tadi itu, ataukah sudah yang kedua, ataukah adakah yang sudah yang ketiga? Maka kalau yang sudah ketiga ini, dia akan kepo. Orang tuh kalau sudah tahap identifikasi, dia akan selalu mencari tahu idolanya itu seperti apa, bahkan sedang apa. Saya mesti yang di browsing itu yang idola sampean itu. Atau kalau saya arahkan sesuatu yang baik. Ada seseorang itu yang sangat suka dengan ngajinya, ceramahnya Gus Bahar, atau Gus Kausar, atau Gus Ikdam. Itu setiap saat itu yang dicari gitu. Oh, gaya ini ditirukan, gaya ini. Itu sudah masuk identifikasi. Maka dari 3 teori yang disampaikan oleh Herbert tadi itu, maka kalau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita ini bukan hanya internalisasi, tapi mengarah ke identifikasi. Inilah yang nanti bisa mendownload syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah juga didatangi seorang badui, lalu tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Wah, ini kayak badui wis siap menghadapi kiamat. Rasulullah tanya balik, ma'adattaha, apa yang kau siapkan untuk menyambut datangnya kiamat? Ternyata jawab badui itu, saya belum menyiapkan apa-apa kecuali ya saya melakukan sholat, puasa, zakat. Tapi itu cuma pas-pasan, yang wajib saja, belum banyak yang saya lakukan. Tapi ya Rasulullah, saya ini mencintai panjenengan. Ini rupanya cintanya sudah sampai pada tahap identifikasi, sehingga mengikuti Rasulullah, tapi dia masih proses, masih belum bisa melakukan banyak hal seperti Rasulullah, tapi dia sudah mulai. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di akhirat di surga bersama orang yang engkau cintai. Nah, kalau kita ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika kita sebagai mahasiswa, termasuk ketika sampai nanti menjadi guru, menginternalisasi sekaligus mengidentifikasi dalam perilaku kita apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka insya Allah kelak nanti di akhirat di surganya kita akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting di sini sesungguhnya. Dan orang itu ketika meniru Rasulullah, itu lewatnya siapa? Pertama, mengikuti Al-Quran. Nah, mengikuti Al-Quran itu caranya niru siapa? Ya tidak lain adalah mengikuti ulama-ulama kita yang memang perilaku dan akhlaknya itu betul-betul sejalan dengan Al-Quran. Ini yang nanti sanadnya sambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana bisa memahami Al-Quran, bisa memahami ajaran-ajaran Al-Quran? Ini ada terkait dengan keilmuan. Maka ilmu itu harus selalu di-upgrade. Apalagi sampean-sampean ini sebagai calon-calon pendidik, baik di lembaga pendidikan, walaupun ngajar secara langsung, tapi ada di lembaga-lembaga yang mendidik. Ada proses tarbiyah, ada proses taklim, ada proses ta'allum. Maka terakhir sebelum saya akhiri, yang juga penting bagi kita adalah bagaimana kita ini mengikuti, contohnya seperti ada proses belajar mengajar yang juga bisa kita ambil dari ayat Al-Quran. Umpama kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabiullah Khidir. Nabi Musa itu kan sudah jadi nabi, sudah jadi tokoh.
tapi beliau tidak malu untuk mencari guru. Maka pesannya, kalau kita kontekstualisasikan pada diri kita, sampean kalau sekarang masih kuliah, walaupun sudah semester akhir, apalagi nanti juga sudah lulus, sudah jadi guru, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Teruslah cari guru. Siapapun yang mengajarkan ilmu kepada kita walau harfan, maka itu sesungguhnya adalah guru kita. Coba sampean lihat ungkapannya Nabi Musa itu. Wa idh qala Musa li fatahu. Ini Nabi Musa itu didampingi oleh ajudannya, asistennya, santrinya. Apa kata Nabi Musa? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya tidak akan berhenti. Ya, bahkan saya akan berjalan bertahun-tahun sampai saya ini menemukan tempat yang memang sudah disebutkan oleh Allah, yang ditunjuk, yang di situ dia akan menemui seorang guru yang luar biasa. Ini menunjukkan semangat Nabi Musa yang beliau sesungguhnya sudah jadi nabi, berarti sudah jadi guru, sudah mengajar ke umatnya, tapi masih punya semangat untuk belajar yang luar biasa. Terus Nabi Khidir, Nabi Musa dan ajudannya tadi, fawajada abdan min ibadina. Nabi Khidir digambarkan dalam ayat itu abdan min ibadina. Ini seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Sehingga Nabi Khidir dalam konteks ini beliau adalah gurunya Nabi Musa yang mengajarkan tentang ilmu hakikat. Apa pertama sifat yang harus dimiliki seorang guru? Allah mensifati abdan min ibadina. Sampeyan tahu, gelar yang paling tinggi bagi seorang hamba Allah, makhluk, itu adalah abd. Nabi Muhammad itu beberapa kali disebutkan dengan Abdullah. Dalam surah Al-Jin, wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libatan. Dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi abd itu sebuah status yang itu dilabelkan pada orang yang penghambaannya itu luar biasa kepada Allah. Berarti pesannya apa? Menjadi seorang pendidik, menjadi guru, maka kualitas abdnya harus selalu di-upgrade, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawajada abdan min ibadina wa atainahu rahmatan min indina. Dan kami berikan kepada Khidir, kepada dia itu rahmah min indina. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Maka yang kedua, seorang guru itu harus memiliki daya rahmah yang luar biasa. Ya kayak tadi itu, jangan sampai mengabaikan muridnya. Sampai harus punya perhatian kepada muridnya, dan perhatian itu dilandasi dengan sifat kasih sayang, rahmah. Jangan sampai dilandasi karena kebencian. Ya, yang ketiga baru wa'allamnahu min ladunna ilma. Guru itu harus punya kompetensi. Kalau sampean umpama prodinya itu PBA, maka kompetensi bahasa Arabnya oke, secara substansinya, dan juga kompetensi pedagogiknya, bagaimana cara pengajarannya, strateginya, ini harus dikuasai. Kalau bicara mengenai PAI, wah luas cakupannya. Pedagogiknya dikuasai, agama Islamnya itu juga substansinya dikuasai. Itulah yang kalau dalam bahasa Al-Quran tadi, wa'allamnahu min ladunna ilma. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini senantiasa bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul menjadi umat Rasulullah yang bisa memetik uswatun hasanah dari kepribadian beliau. Karena kepribadian Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang secara eksplisit langsung dipuji oleh Allah, yang disebut dengan syahadah rabbaniyah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Dan moga-moga panjenengan semua yang hadir di majelis ini, khususnya ini betul-betul menjadi pendidik, sebagaimana pendidik yang mampu meneladani Rasulullah, karena Rasulullah sesungguhnya adalah pendidik yang sejati. Innama bu'itsu mu'alliman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.